Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Miss Nisa. Oke, sebelum kita mulai belajar hari ini, kita doa sama-sama yuk. Hands up, come to front, hold open. My God, we want to study. Please guide and bless us to study well. We promise to be good student. Amin. Oke, jadi hari ini Miss Nisa bawa teman. Kira-kira tahu nggak ini hewan apa? Monyet. Terus kenapa ya hari ini Miss Nisa bawa monyet? Karena hari ini kita belajar apa nih? Ada beberapa hewan. Rantai makanan. Betul, rantai makanan. Ada yang tahu monyet itu makannya apa? Pisang. Pisang. Hanya pisang aja? Kacang. Kacang. Oke. Karena kita belajar tentang hewan-hewan, jadi sambil mengabsen, Miss Nisa mau ada passwordnya. Password hari ini harus menyebutkan satu hewan, terserah di hutan atau di rumah atau di laut, terserah. Oke, tapi yang cepet ya. Kalau nggak cepet berarti teror. Oke, siapa ya? Nomor 1, Tria. Ikan megalodon. Oke. Rizky. Hiu. Isna. Kucing. Uget itu apa ya? Uget itu bisa jadi belatung, bisa jadi lava. Belatung. Oke, harapannya nanti siswa bisa mengetahui komponen ekosistem. Terus siswa bisa menganalisa urutan spesifik di antara makhluk hidup sesuai ekosistem masing-masing. Setelah itu, yang terakhir, siswa mengetahui dampak yang terjadi apabila salah satu komponen terganggu. Oke, kita tebak dulu. Yang pertama, ada yang tahu hewan apa ini? Kelinci. Oke, Tria. Kelinci dikasih makan apa? Wortel. Kita coba ya, gambar wortel dulu. Ini ya. Oke. Terus ini tanda panahnya itu ke arah yang memakan. Jadi tanda panahnya seperti ini, dikasih tanda. Ini wortel dimakan ke kelinci. Bisa nggak ya kalau kita ubah tanda panahnya seperti ini? Tidak, karena berarti kelinci dimakan. Oke. Terus nih lanjutannya, kira-kira kelinci dimakan apa ya? Tadi ada seorang bilang, ular. Oke. Ular atau harimau. Ular gimana ya? Nah, terus aja lah, ular. Harimau. Kita baca bersama-sama ya. Rantai makanan itu apa? Proses perpindahan. Betul. Jadi kalau habis memakan hewan atau yang tadi habis makan itu bakalan dapat energi. Kita makan kan supaya dapat energi. Coba kalian nggak makan, bisa lari apa enggak? Bisa lemes terus nggak bisa ke sekolah. Oke, next. Ini siapa yang mau cobain? Di sini ada rumput. Siapa yang berani maju? Saya. Oke, kita coba. Rumput dimakan apa ya? Kan? Ayo coba. Ayo sini. Tulis dulu boleh. Rumput dimakan sapi. Sapi dimakan rumput. Tapi dimakan kita. Oke. Berarti lanjutannya di mana? Manusia. Kalau di hutan atau kalau di tempat yang nggak ada manusianya, kira-kira sapi dimakan apa? Harimau, serigala. Manusia. Oke, berarti ada rumput, sapi, manusia. Produsen itu yang bisa memasak sendiri, bukan masak di dapur ya, tapi memasak menggunakan sinar matahari. Berarti kalau di sini produsennya siapa?
energi pertama. Yang kedua konsumen, makhluk hidup yang bergantung pada organisme lain untuk mendapatkan energi. Ada konsumen 1 yang tadi makan produsen, konsumen 2, konsumen 3. Berarti kalau konsumen 2 makan produsen atau konsumen 1? Konsumen 1. Kalau konsumen 3 berarti urutannya dia makan apa aja? Konsumen 2 sama konsumen 3. Ya, bisa. Dan yang terakhir ini ada pemurah. Oke, kuisnya. Sekarang gantian nih, siapa yang bisa mengurutkan yang mana produsen, yang mana konsumen 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau ada pengurai berarti tulis aja pengurai. Siapa? Kita coba ayo. Ditulis dulu produsennya siapa, konsumen 1 siapa, dan seterusnya. Oke, produsen. Kita coba apakah benar? Yang ditulis ada dash. Konsumen saja, konsumen 1, 2, 3 ya. Oke, dan kalau ada Oke, terima kasih Ganes. Nah, apa ini kan makannya di mana? Oke, siapa yang mau coba? Siapa yang mau maju? Sudah. Oke, sudah tunjuk tangan. Dari tadi coba ke sini nanti coba ya. Oke, terima kasih Isna. Wah, lengkap sekali ya teman-teman. Padahal habis mintanya hanya produsen, konsumen 2 dan pemurah. Tapi ini lengkap sekali. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalian sudah mengetahui urutan, terus apa itu rangkaian makanan dan komponennya. Selanjutnya, pertanyaannya, apabila ada yang menghilang tiba-tiba, mungkin karena kita tangkapin atau tiba-tiba ada bencana, kira-kira terjadi apa ya? Kita coba dari sini. Pada suatu hari, burung perenjak ini, burung perenjak berarti makannya apa? Ulat. Oke, burung perenjak itu diburu manusia sampai habis karena suaranya kan merdu. Ya, sampai di sawah itu tidak ada burung perenjaknya. Kira-kira ulatnya akan meningkat atau meningkat? Kalau ulatnya meningkat berarti jagungnya menurun. Jadi kita bisa makan jagung atau enggak? Jadi kalau kita ingin makan jagung, kita harus menangkap ulat dan juga memelihara burung perenjak. Oke. Berarti kita ulang lagi. Tadi ada apa aja mulai dari yang pertama? Yang bisa membuat makanan sendiri disebut produsen. Setelah itu yang makan produsen disebut konsumen 1. Oke, konsumen 1. Setelah konsumen 1 ada sampai 2. Oke, jadi di sini Miss akan buat 2 kelompok. 2 kelompok ini nanti membuat rantai makanan. Tapi hewan-hewannya sudah Miss tentuin. Jadi kalian hanya perlu menyusun, kemudian nanti menerangkan ada apa saja di rantai makanan tersebut. Kita coba ya. Pilih kotak yang kecil atau yang besar? Berarti yang nomor 2 dapat kotaknya. Konsumen.
sudah selesai, kita dengarkan dahulu penjelasan dari kelompok 2. Yang ini adalah rantai makanan yang ada di air. Oke, bisa dijelaskan urutannya? Alga sebagai produsen, Betul. siput air sebagai konsumen 1, lele sebagai konsumen 2, dan burung bangau sebagai konsumen 3. Sudah jelas? Oke, mau tanya dahulu, kalau tiba-tiba alga menurun, ada nggak yang meninggal? Nggak ada. Berarti kalau kita punya makan lele, kita harus Menjaga alga, menjaga alga. Wih, betul. Selamat untuk grup 2. Oke, buat grup 1 silahkan dimulai rantai makanannya. Kedondong sebagai produsen dan Lupa sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, komodo sebagai konsumen 3. Oke, dari grup 2 ada pertanyaan? Kalau kedondong habis, gimana? Semua hewan akan menurun. Oke, jadi betul semua hewan akan menurun jumlahnya. Oke, good job semuanya. Oke teman-teman, hari ini kita sudah selesai untuk belajarnya. Saatnya kita refleksi. Jadi tadi apa yang paling diingat? Kita sudah belajar rantai makanan. Kira-kira apa yang paling bermakna, yang paling diingat? Apa? Ria? Menjaga alam. Iya, kita harus menjaga alam. Kalau kita tidak menjaga alam, salah satu makhluk hidup akan mati dan kemudian semuanya akan semuanya akan berantakan. Oke, sekarang bisa ditutup bukunya. Kemudian tugasnya Miss ambil dan terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum.